semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Fitriana Syifa, biasa dipanggil Nazwa dari kelompok 29. Saya dari Fakultas MIPA, jurusan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan tentang maraknya pinjaman online ilegal. Sebelum masuk ke pertanyaan, kita akan mencari tahu dulu pengertian dari pinjaman online tersebut. Jadi, pinjaman online atau pinjaman daring adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring atau bersistem virtual. Pertanyaan pertama yaitu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama yaitu kemudahan akses. Pinjaman online dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh siapa saja. Orang-orang dapat mengajukan pinjaman tanpa harus mengunjungi bank atau institusi keuangan lainnya. Yang kedua yaitu kebutuhan keuangan mendesak. Jika seseorang memiliki kebutuhan keuangan yang mendesak, seperti biaya medis, perbaikan motor, mobil, atau kebutuhan yang mendesak lainnya, solusi yang cepat yang dapat mereka ambil yaitu pinjaman online. Itu adalah salah satu opsi yang instan. Yang selanjutnya itu persyaratan pencairan yang rendah. Pinjaman online sering memiliki persyaratan pencairan yang lebih rendah daripada pinjaman konvensional, yang membuatnya lebih mudah bagi mereka yang memiliki kredit buruk atau kesulitan dalam keuangan. Selanjutnya itu ada proses aplikasi yang sederhana. Jika kita meminta pinjaman melalui internet, prosesnya akan lebih mudah dan cepat dibanding dengan metode yang kita lakukan sebelumnya, atau bisa disebut dengan pinjaman tradisional. Bagi mereka yang ingin menghindari proses yang rumit, formulir online dan persyaratan yang lebih sederhana dapat membuatnya tertarik untuk melakukan pinjaman online tersebut. Yang kelima yaitu promosi dan penawaran. Untuk mencari calon peminjam, platform peminjam online yang tertentu dapat menawarkan diskon, promosi, atau tingkat bunga yang lebih rendah atau berlebihan tanpa orang tersebut mencari tahu dahulu apakah itu beritanya bisa dipercaya. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Pertama yaitu ada tingkat bunga yang tinggi. Pinjaman online ilegal sering memiliki bunga yang sangat tinggi atau tidak wajar. Ini dapat membuat peminjam terjebak dalam lingkaran hutang yang sulit diatasi karena sulit membayar balik pinjaman dan bunga yang terus bertambah. Yang kedua, pengguna data pribadi yang tidak aman. Pinjaman online ilegal mungkin meminta informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, data identitas, atau informasi finansial yang lainnya yang seharusnya tidak boleh kita sebarkan ke sembarang orang. Namun, mereka mungkin tidak memiliki perlindungan yang cukup untuk melindungi data tersebut yang dapat menyebabkan pencurian identitas atau penyalahgunaan data pribadi. Yang ketiga yaitu penipuan dan kejahatan keuangan. Penipuan sering terjadi di situs pinjaman ilegal. Mereka dapat menawarkan pinjaman palsu, mengenakan biaya tersembunyi, atau bisa juga dengan menggunakan metode penagihan yang tidak etis. Selanjutnya itu dampak pada skor kredit. Cara pinjaman ilegal dilaporkan dapat berdampak negatif pada skor kredit peminjam. Ini dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk mendapatkan pinjaman atau kredit lainnya di masa depan. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal, serta solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal? Yang pertama, kita bisa riset dan verifikasi. Kita bisa selalu melakukan mencari tahu atau meneliti menyeluruh tentang situs pinjaman online sebelum melakukan pinjaman. Pastikan kebenaran bahwa keuangan yang berwenang memastikan bahwa mereka memiliki lisensi dan regulasi yang sah. Yang kedua yaitu periksa reputasi. Anda dapat melihat reputasi platform pinjaman berdasarkan ulasan dan testimoni peminjam sebelumnya. Hindari platform dengan banyak keluhan atau ulasan negatif. Yang tiga, perhatikan syarat dan ketentuan. Sebelum menyetujui pinjaman, baca dengan teliti semua syarat dan ketentuan. Pastikan Anda memahami semua biaya, bunga, dan persyaratan pembayaran. Selanjutnya yaitu verifikasi kontak. Pastikan platform Anda memiliki kontak yang jelas dan mudah dihubungi. Hindari platform yang hanya menggunakan alamat email atau nomor yang tidak terpercaya. Yang kelima, hindari memberikan informasi pribadi yang berlebihan. Jika Anda merasa tidak nyaman, hindari memberikan informasi pribadi yang tidak perlu atau sensitif. Jangan memberikan nomor kartu kredit atau informasi bank lainnya jika tidak diperlukan. Bagaimana solusi apabila kita sudah terlanjur terlibat dalam pinjaman online ilegal? Pertama, hentikan pembayaran. Jika Anda telah memberikan persetujuan untuk pemotongan otomatis dari rekening bank Anda, hentikan persetujuan tersebut dan segera agar lebih banyak uang yang tidak diambil. Yang kedua, hubungi lembaga keuangan. Segera hubungi lembaga keuangan Anda, bank atau koperasi jika Anda merasa telah terlibat dalam pinjaman ilegal untuk mendiskusikan situasi ini dan mendapatkan saran tentang langkah-langkah selanjutnya. Yang ketiga, laporkan ke otoritas.
Jika Anda percaya bahwa Anda terlibat dalam skema pinjaman atau penipuan yang melanggar hukum, laporkan hal ini kepada lembaga yang berwenang, seperti Lembaga Keuangan Nasional atau lembaga penegak hukum. Yang keempat, bersihkan data pribadi. Pertimbangkan untuk mengambil tindakan untuk mencegah pencurian identitas, seperti memblokir kartu kredit atau mengubah kata sandi akun jika Anda percaya bahwa data pribadi Anda telah disalahgunakan. Bagi teman-teman yang ingin melakukan peminjaman, lebih baik teman-teman mencari alternatif yang lain, seperti meminjam ke bank, teman, atau saudara daripada melakukan pinjaman online yang tidak terpercaya apalagi ilegal. Sekian video dari saya, semoga bisa membantu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.